Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zidni Almanafisa dari kelompok 5 enzim. Di sini saya akan memaparkan suatu jurnal yang berjudul Ekstraksi dan Karakterisasi Enzim Pepsin dari Lambung Ikan Tuna atau Tunus albaceres. Jurnal ini dibuat oleh Ewi Pasaribu, Tati Nurhayati, Mala Nurmala dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor pada tahun 2018. Baik, selanjutnya ekstraksi dan karakterisasi enzim pepsin. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada metode, yang ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat itu kesimpulan. Nah, untuk pendahuluan, di sini limbah industri perikanan secara umum telah banyak diteliti sebagai produk hasil samping. Antara lain, pemanfaatan tulang dan kulit ikan dalam menghasilkan gelatin. Jeroan ikan termasuk lambung, usus serta limfa dimanfaatkan dalam pembuatan pupuk. Lambung ikan tuna merupakan salah satu sumber peptida dan asam amino yang baik, namun belum termanfaatkan secara maksimal. Ekstraksi dan recovery enzim merupakan salah satu tindakan pengolahan limbah industri perikanan menjadi hasil samping yang termanfaatkan. Selanjutnya, lambung ikan merupakan sumber protase, salah satunya adalah enzim pepsin. Pepsin disintesis dan disekresikan di dalam membran lambung dalam keadaan tidak aktif, yang disebut pepsinogen. Produksi enzim pepsin saat ini merupakan salah satu tantangan bagi industri karena tingkat biaya produksi yang mahal. Kajian yang dapat mendukung hal tersebut salah satunya ialah penelitian mengenai pemurnian dan karakterisasi enzim pepsin yang berasal dari ikan tuna. Tujuan penelitian ini untuk ekstraksi enzim pepsin dari lambung tuna dan karakterisasi enzim pepsin hasil analisis. Nah, selanjutnya itu yang kedua ada metode. Di sini metode penelitiannya ada 3 metode. Yang pertama itu ekstraksi enzim pepsin dari lambung ikan tuna. Yang kedua itu purifikasi enzim pepsin yang meliputi tahap presipitasi dengan amonium sulfat dan dialisis. Yang ketiga itu karakterisasi enzim pepsin hasil dianalisis. Nah, yang pertama metode ekstraksi enzim pepsin dari lambung ikan tuna yaitu bagian lambung dipisahkan dan dibersihkan dari kotoran di bawah air mengalir, lalu isi perut ikan disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius sampai sampel digunakan. Lalu sampel dihomogenisasi dengan rasio 1:2 menggunakan buffer 10, tris HCl pH 7,5. Kemudian disentrifugasi selama 10 menit pada suhu 4 derajat Celcius dengan kecepatan 10.000. Lalu supernetra yang diperoleh merupakan ekstrak asar enzim pepsin. Nah, perhitungannya aktivitas enzim dihitung dari hasil perkalian jumlah kenaikan enzim tiap 1,0 pada absorbansi dengan panjang gelombang 280 nanometer per menit pada kondisi pengujian. Nah, bisa dilihat di bawah perhitungannya itu 1 dikali absorbansi sampel dikurang absorbansi blanko dikali faktor pengenceran lalu dibagi waktu inkubasinya. Selanjutnya, metode yang kedua yaitu purifikasi enzim pepsin yang meliputi tahap presipitasi dengan amonium sulfat dan dialisis. Di sini ada 4 pengecekan. Yang pertama itu presipitasi enzim pepsin lambung ikan tuna menggunakan amonium sulfat. Garam amonium sulfat NH42SO4 dan MgSO4 ekstrak kasar ditambahkan garam sedikit demi sedikit secara bertingkat menjadi 7 fraksi yaitu 0-20%. Lalu 20-30%, lalu 30-40%, lalu 40-50%, lalu 50-60%, lalu 60-70%, dan 70-80%. Yang kedua itu dialisis enzim pepsin lambung ikan tuna. Nah, sampel yang sudah dimasukkan dalam kantung dialisis selanjutnya dicelupkan dalam buffer tris HCl pH 7,5 dengan pengenceran 1000 kali dan disintesis selama 6-12 dan 24 jam. Lalu yang ketiga itu prosedur analisis aktivitas enzim pepsin. Di sini sampel enzim 50 diencerkan dicampurkan dengan 100 larutan terdiri dari 2% asam denaturasi bovin hemoglobin, kemudian ditambah 350 buffer yang mengandung 100 mm glisin HCl dengan pH 2.
Campuran diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 15 menit. Lalu reaksi segera dihentikan dengan penambahan 500 asam trikloroasetat atau TCA 8%. Lalu campuran disentrifugasi 10.000 selama 15 menit pada suhu 4 derajat Celcius. Lalu diukur pada panjang gelombang 280 nanometer. Lalu yang keempat itu konsentrasi protein. Penentuan konsentrasi protein dilakukan dengan pencampuran 0,1 mili sampel dan 5 mili reaksi Branford ke dalam tabung reaksi, kemudian diinkubasi selama 5 menit dan diukur dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 595 nanometer. Selanjutnya untuk metode yang ketiga yaitu karakterisasi enzim pepsin hasil dialisis. Di sini ada 3 penentuan yaitu penentuan pH optimum, penentuan SOHO optimum, dan penghambatan inhibitor. Untuk penentuan pH optimum dilakukan dengan pH substrat dan pH buffer yang sama dengan variasi seperti pH 2, 2,5, 3, 3,5, 4, dan 5. Untuk penentuan suhu optimum dilakukan dengan melakukan variasi suhu inkubasi pada saat pengujian aktivasi enzim pepsin dengan suhu 20, 30, 40, 50, 60, dan 70 derajat Celcius. Untuk penghambatan inhibitor dan ion logam dilakukan dengan penambahan inhibitor yaitu EDTA dan molybdet serta ion logam monovalen atau NaCl, bivalen seperti ZnCl2, CaCl2, 2H2O, MgCl2, MnCl2, 4H2O, Cu2, SO4, 5H2O, dan trivalen FeCl3. Selanjutnya yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Ikan tuna sirip kuning merupakan ikan karnivor yang hidup dengan memakan ikan-ikan kecil dengan persentase berkisaran 14%, udang 3%, cumi-cumi 0,3%, dan 3% lainnya tidak teridentifikasi. Bisa dilihat pada tabel 1. Lambung ikan tuna sirip kuning memiliki kadar protein yang tinggi, yaitu 18,96%. Lambung ikan tuna mempunyai dinding sel epitelium yang mengandung kelenjar sel oksitik yang berisi pepsinogen yang merupakan bentuk tidak aktif dari enzim pepsin. Nah, kadar protein yang tinggi dari dinding lambung ikan tuna kemungkinan mempengaruhi kadar pepsinogen yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya, presipitat amonium sulfat enzim pepsin lambung ikan tuna. Presipitat yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode salting out. Garam netra yang digunakan adalah amonium sulfat NH4,2SO4. Penambahan garam dilakukan secara bertingkat dengan konsentrasi penambahan 20-80%. Nah, aktivitas spesifik enzim presipitat amonium sulfat dapat dilihat pada figur 1. Aktivitas spesifik enzim pada presipitat yang paling tinggi diperoleh pada fraksi 30-40%. Selanjutnya di sini ada dialisis enzim pepsin lambung ikan tuna. Aktivitas spesifik hasil dialisis dapat dilihat pada figur 2 di bawah, menunjukkan nilai aktivitas spesifik enzim pepsin pada tahap repartisi yang diberikan perlakuan dialisis selama rentang perlakuan 6, 12, dan 24 jam. Peningkatan aktivitas terjadi dari dialisis 6 jam yaitu 3,540 unit per miligram hingga perlakuan dialisis 12 jam yaitu 5,138 unit per miligram. Kemudian aktivitas kembali menurun pada dialisis 24 jam menjadi 4,586 unit per miligram. Penurunan nilai aktivitas spesifik tersebut disebabkan karena protein yang telah dipisahkan berdasarkan ukuran sudah berkurang dalam kantung selofan dengan berkurangnya jumlah protein sehingga mempengaruhi nilai aktivitas spesifik enzim. Lalu ada karakteristik enzim pepsin lambung ikan tuna, derajat keasaman pH optimum. Pengaruh pH terhadap aktivitas unit enzim dapat dilihat pada figur 3. Di situ memperlihatkan bahwa pH enzim pepsin memiliki stabilitas pada kisaran pH 2 sampai 3,5 dan menurun drastis mulai dari pH 4 dan seterusnya hingga 5. Selanjutnya pada suhu optimum
Faktor suhu memberikan pengaruh terhadap laju katalis reaksi enzimatis. Ketika suhu meningkat sampai tahap batas tertentu, dapat meningkatkan aktivitas enzimatis sampai pada kondisi suhu optimum. Namun, kenaikan suhu yang berlebih mampu memberikan efek menurunnya aktivitas enzim. Hasil pengujian beberapa tingkat suhu terhadap aktivitas enzim pepsin dapat dilihat pada figur 4. Aktivitas unit enzim stabil pada kisaran suhu 20 derajat Celcius hingga 60 derajat Celcius. Kemudian memiliki penurunan aktivitas di atas suhu 60 derajat Celcius. Penurunan aktivitas unit enzim ini diduga disebabkan terjadinya denaturasi ketika kenaikan suhu. Lalu selanjutnya pengaruh ion logam dan inhibitor. Pengujian pengaruh ion logam terhadap aktivitas enzim menunjukkan adanya pengaruh yang menyebabkan naik dan menurunnya aktivitas enzim. Nah, hasil pengujian pengaruh inhibitor terhadap aktivitas enzim pepsin dapat dilihat pada figur 5 di samping. Inhibitor yang banyak digunakan dalam analisis inhibitor enzim yaitu PMSF, 64, EDTA, dan juga pepstatin. Selanjutnya yang keempat itu ada kesimpulan. Di sini kesimpulannya adalah enzim pepsin dapat diekstraksi dengan buffer Cl. Proses presipitasi bertingkat dengan amonium sulfat dan dialisis dapat meningkatkan aktivitas enzim pepsin. Enzim pepsin lambung tuna hasil dialisis memiliki suhu kerja pada kisaran 20-60 derajat Celcius dan pH kerja pada kisaran pH 2, 3, dan 5. Ion logam FeCl3 dan ZnCl2 meningkatnya aktivitas enzim pepsin yaitu 2,97 kali dan 1,92 kali. Sekian pemaparan jurnal yang saya bacakan, kurang lebihnya saya mohon maaf.